Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan terkadang juga di luar Sulawesi Selatan, seperti video kali ini. Di video kali ini, kita mau membahas tentang etnis Rohingya. Etnis yang belakangan ini banyak dibicarakan, bukan karena kebaikannya, tapi justru karena kebalikannya. Siapa sebenarnya etnis Rohingya ini? Mengapa mereka dulunya dibela mati-matian sama kita warga Indonesia, tapi kok sekarang justru dibenci oleh masyarakat Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, dan wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Etnis Rohingya seharusnya adalah salah satu etnis yang mendiami wilayah Myanmar. Namun, beberapa tahun belakangan ini, militer Myanmar nampak gencar menyerang dan menyiksa etnis Rohingya ini. Akibatnya, banyak dari mereka yang melarikan diri dan mengungsi ke negara-negara terdekat. 3 di antaranya adalah Malaysia, Bangladesh, dan Indonesia. Perlu dicatat bahwa etnis Rohingya ini tidak semuanya Muslim. Banyak dari mereka yang juga Kristen dan Hindu. Jadi, pengusiran Rohingya ini bukan karena alasan agama. Pasalnya, di beberapa daerah di Myanmar seperti di Yangon, umat Muslim masih bisa hidup dengan baik aja tanpa harus takut diusir. Jadi ini memang adalah pembantaian terhadap etnis dan bukan agama. Dan perlu dicatat juga bahwa pembantaian terhadap suatu etnis ini bukanlah hal yang baru di Myanmar sana. Mereka sejak dulu memang kerap kali mengusir beberapa etnis, di antaranya etnis Kachin dan Chin yang mayoritas dari mereka beragama Kristen. Selain itu, etnis San yang mayoritas Hindu dan Islam pun dulunya juga jadi korban dari militer Myanmar ini. Jadi kenapa militer Myanmar ini mengusir Rohingya? Jawabannya adalah karena etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Kewarganegaraan mereka ditolak. Karena ditolak, berarti mereka tidak boleh tinggal di Myanmar. Dan pada akhirnya, militer pun bertindak untuk mengusir mereka. Sebenarnya, masalah ini sudah ada sejak tahun 1982 kemarin. Hanya saja, baru gencar diperbincangkan usai militer Myanmar melakukan pengusiran paksa terhadap mereka. Maka saat ini, orang-orang Rohingya pun menjadi etnis tanpa negara yang paling besar jumlahnya di dunia. Hingga saat ini, pengungsi Rohingya terus berdatangan. Sebagian besar dari mereka, alias 90% dari pengungsi itu, sudah ada di Bangladesh. Sedangkan 10% sisanya bertebaran di Thailand, India, Malaysia, dan di negara kita juga, di Indonesia. Awalnya pengungsi Rohingya ini diterima dengan baik oleh negara-negara semacam Thailand dan Malaysia. Bahkan Indonesia pun juga terang-terangan menerima pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan. Yap, Indonesia adalah negara Muslim terbesar dan Rohingya mayoritas Muslim. Jadi jelas, Indonesia dengan tangan terbuka menerima para pengungsi Rohingya ini. Itu dulu. Berkaca pada kasus yang terjadi di Malaysia dan Thailand beberapa tahun silam, Thailand yang awalnya terbuka menerima pengungsi Rohingya ini jadi kerepotan sendiri karena jumlah mereka terus bertambah. Mereka yang datang tentu butuh makanan, butuh obat-obatan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya, Thailand harus mengeluarkan dana mereka untuk membantu para pengungsi ini. Jumlahnya tentu tidak sedikit. Padahal dana itu diambil dari pajak warga. Maka jelas, Thailand pun mulai membatasi diri untuk menerima tamu pengungsi lain. Malaysia adalah negara yang dulunya paling gencar mengutuk pemerintah Myanmar yang bertindak rasis kepada etnis Rohingya. Malaysia pun menerima dengan terbuka para pengungsi Rohingya ini. Sayangnya, kebaikan Malaysia justru harus berbalik 180 derajat kala orang-orang Rohingya terus berdatangan dan menetap di Malaysia. Dukungan Malaysia terhadap Rohingya membuat orang-orang Rohingya melihat Malaysia sebagai tempat teraman untuk ditinggali. Akhirnya, sekarang
Malaysia jadi kerepotan sendiri karena hal itu. Belum lagi, banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Rohingya di Malaysia. Maka jelas, ini sangat merepotkan. Di Indonesia, yang lagi banyak dibicarakan juga, pengungsi Rohingya ini terus-menerus berdatangan ke wilayah Aceh. Tentu, berkaca pada kejadian di Thailand dan Malaysia, maka warga pun beramai-ramai menolak orang-orang Rohingya ini. Alasannya ya sebenarnya sama saja, attitude orang Rohingya yang dinilai kurang baik. Mereka tidak menaati aturan warga setempat dan bahkan cenderung meminta lebih. Apa ya istilahnya ini, dikasih hati malah minta jantung, kayak begitulah. Kalau menurut saya sendiri, ini adalah masalah yang cukup rumit. Di satu sisi, kita punya rasa kemanusiaan, tapi di sisi lain, kebaikan kita juga ada batasnya. Ibaratnya ada orang asing, taruhlah sekitar 10 orang, yang mengaku tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, tidak punya tujuan. Kita pun kasihan dan membolehkan mereka tinggal di rumah kita. Kita beri makan, kita kasih kamar, kita kasih uang, dan sebagainya. 10 orang ini bukannya berterima kasih, malah bilang kalau mereka mau tinggal di rumah kita selamanya. Ya jelas dong kita bakal marah. Sekalipun mungkin orang itu seagama dengan kita, tapi kalau kelakuannya kayak begini, tentu kita harus pikir panjang lagi. Dan sebagai kesimpulan, etnis Rohingya adalah salah satu korban dari kekejaman pemerintah Myanmar. Mereka melarikan diri, dan beberapa negara termasuk negara kita awalnya menerima mereka. Namun ternyata kelakuan mereka lama-lama semakin meresahkan. Jumlah mereka lama-lama semakin banyak. Dan tentu saja ini sangat merepotkan warga dan pemerintah. Jadi bagaimana solusinya? Saya sendiri belum bisa memberikan solusi apapun soal ini. Maksudnya siapa saya sih sebenarnya? Pasalnya yang rasis kan Myanmar, kenapa malah kita yang harus repot? Kalau saya sendiri, jika harus memilih, maka jelas rakyat Indonesia harus diutamakan. Jika Rohingya memang sudah melampaui batas, maka bukan hal yang salah kok kalau kita mengusir mereka dari rumah kita. Ini sama halnya kalau ada orang yang sudah menumpang di rumah kita bertahun-tahun, suka berbuat nakal, meresahkan tetangga, dan tak mau pergi. Maka tentu, hal yang wajar untuk mengusir orang itu. Meskipun jelas, kita tidak mengusir mereka dengan cara kekerasan, tapi dengan cara yang baik-baik saja. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana pendapat kalian soal Rohingya ini? Silakan mengamuk-ngamuk di kolom komentar di bawah, oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.